absensi bisa menghubungi kami ya, baik melalui Mbak Erma ataupun saya. Untuk nomor HP ataupun nomor WA sudah ada ya, barangkali nanti saya tambahkan untuk nomor saya nih. Mas Mirza, ini baru saja Dokter Anot menghubungi. Kebetulan di rumahnya beliau listriknya masih padam, tiba-tiba padam. Ini ke Bu Nindi dulu ya, Pak? Bisa langsung share screen Bu Nindi. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu Nindi, sudah. Iya. Terima kasih atas waktunya. Selamat Suaranya jauh pagi. banget ya Mbak Nin ya. Gimana? Suaranya jauh sekali. Oh ya. Apa sudah jelas? Sudah jelas Bu Nindi. Sudah. Ya, lebih saya dekatkan lagi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nah ini berhubung Pak Nano sedang mengalami downtime, akhirnya saya mengisi duluan. Nah, pada materi kali ini saya lebih menjelaskan tentang sistemnya ya, lebih ke sistem IT. Mungkin nanti untuk yang Dokter Nano mengisi tentang lebih ke aspek-aspek manajemen dan aspek seandainya ketika downtime. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan penyebab yang paling umum jadi downtime. Biasanya yang sering terjadi. Yang pertama ada kegagalan kanker keras atau hardware. Nah, ini sering terjadi ya, kadang baru itu ketika ada server mulai down atau hingga kerusakan sistem pendingin data center, itu bisa mengalami downtime. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalami kejadian seperti ini ya, jadi untuk menguranginya bisa melakukan pemeliharaan atau pemeriksaan secara berkala. Jadi tidak lanjut seandainya ada gangguan atau apa untuk meminimalisirnya. Lalu yang kedua ada kegagalan ya. Ya, suaranya sepertinya menggema ya dari teman-teman di kolom chat. Oh. Mohon maaf. Apa sudah jelas atau masih menggema? Kalau tidak pakai headset bagaimana Bu Nindi? Oh, coba saya. Coba ini. Terus apa suara saya sudah jelas? Ibu bisa dibantu responnya. Kalau di saya cukup jelas ya. Coba yang lainnya bisa dibantu. Apakah sudah jelas? Mungkin suara saya Bapak sudah tidak pakai headset ini. Suaranya jauh Bu Nindi. Oh, malah lebih jauh ya, Kak? Ma, Lebih baik menggunakan headset atau tidak ini? suaranya suaranya masih menggema Bu Nindi. Laptop atau komputernya mungkin. Oh, apa coba saya join menggunakan HP juga ya, Pak ya? Iya, boleh.
Tes, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Nah, sudah jelas. Nah, alhamdulillah. Berarti saya izin menggunakan HP untuk suaranya, tapi layar tetap menggunakan komputer ya, Pak? Oke, siap, siap Bu. Ya, Diulang ya Bu dari depan Bu. iya. Diulang dari depan. Dari depan rumah ya dokter ya. Apa perlu saya opening lagi dokter? Ya silakan Bu. Nah itu, iya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas gangguan-gangguannya ya. Mulai dari tadi Pak Rano mengalami downtime. Sekarang gantian saya juga. Itu sebuah gangguan-gangguan juga ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi entah karena jaringan atau koneksi. Nah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Anindya Krisnawardani. Saya ada partnernya Pak Rano. Kebetulan kemarin diajak untuk join bergabung dengan Pak Ranon. Mungkin nanti Pak Rano lebih membahas tentang manajemennya seperti apa, dengan saya lebih ke teknik sistemnya begitu. Oke, langsung saya mulai. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan penyebab yang paling umum, yang paling sering terjadi downtime itu kenapa sih? Yang pertama biasanya adalah tentang kegagalan perangkat keras atau hardware. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sering mengalami ya, mulai dari server yang tiba-tiba down atau kerusakan sistem pendingin di data center. Nah, itu kadang menyebabkan bisa menjadi downtime, ya kan? Nah, untuk menangani hal itu bisa melakukan dengan cara pemantauan, Bapak Ibu. Pemantauan atau pemeriksaan pemeliharaan secara berkala pada data center. Jadi perangkat keras atau hardware itu tetap dilakukan pemantauan. Jadi tidak langsung asal dipakai aja, tetap dipantau apakah ada yang trouble atau apa. Jadi ketika ada yang bermasalah, kita bisa downtime secara plan atau terjadwal. Lalu yang kedua ada kegagalan software. Nah, ini juga banyak terjadi. Biasanya ada sistem-sistem yang perlu diupdate atau harus up to date. Jadi perlu digunakan untuk dipantau juga. Jadi yang dipantau tidak hanya hardware-nya saja, tapi software juga perlu dipantau rutin. Ada pemutahiran, ada pengujian sistem sebelum sistem itu dijalankan, seperti itu. Ada juga kesalahan manusia atau human error. Nah, ini kadang sering terjadi. Seandainya misalkan ada karyawan baru belum begitu paham tentang sistemnya, nah ada kesalahan sistem itu bisa disebabkan oleh human error. Nah, untuk cara-cara agar mengurangi atau meminimalisir human error bisa menggunakan pelatihan, Bapak Ibu. Mungkin pelatihan kepada karyawan atau karyawan yang baru itu bisa dilatih terlebih dahulu agar mengurangi, meminimalisir terjadinya human error. Nah, yang paling tidak terduga ada bencana alam. Nah, siapa tahu misalkan, ya kita nggak pengen ya seandainya ada bencana alam itu tiba-tiba di ruang data center atau ruang server ada terjadi kebakaran, contoh. Nah, itu kan juga perlu diwaspadai dengan cara bisa menyimpan di cloud server atau seperti apa, itu dengan cara tempat yang berbeda. Jadi misalkan Bapak Ibu menyimpan sebuah server hanya di satu tempat dan terjadi suatu bencana di tempat tersebut. Otomatis seandainya data tersebut disimpan dalam satu tempat saja, data akan hilang semua, tidak ada backupnya. Nah, itu perlu diantisipasi dengan cara penempatan atau pemulihan, ada sistem-sistem darurat. Jadi melatih personil atau melatih karyawan tim IT atau bagaimana untuk mempunyai cadangan ketika ada bencana atau ada masalah apa. Jadi sistem penyimpanannya tidak hanya di satu tempat. Itu. Lalu ada serangan cyber. Nah, ada juga yang lagi hits ya Bapak Ibu ya, ada yang biorka. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengikuti itu serangan cyber. Data kita dicuri.
data. Padahal data-data seperti RME itu kan bersifat rahasia ya Bapak Ibu, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses, tidak semua orang bisa mengakses data tersebut. Nah, tapi adanya serangan cyber itu harus diantisipasi. Nah, dengan diprediksi kerentanannya, keamanan dari sistem tersebut, bagaimana itu harus dianalisis juga. Nah, lalu ada disaster recovery plan. Ini adalah contoh-contoh plan untuk mencegah atau menanggulangi. DRP itu apa sih? Disaster recovery plan itu untuk mencegah atau menanggulangi adanya atau perencanaan yang disusun secara detail atau terperinci. Seandainya data tersebut ada bencana di lokasi kejadian, penyimpanan di lokasi penyimpanan data server atau di rumah sakit, nah itu harus ada plan atau rencana-rencana, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus ada rencana ketika sebelum kejadian ya. Jangan nanti setelah kejadian, waduh misalkan ya nggak pengen ya, jangan sampai, semoga di aman-aman saja. Nah, seandainya ada kejadian kebakaran, waduh padahal datanya belum ke backup. Aduh, datanya masih di situ, penyimpanannya hanya di satu tempat, nggak ada penyimpanan backupan yang lain. Nah, itu jangan sampai. Jadi ada yang namanya disaster recovery plan. Nah, macam-macamnya, ini ada 4 macam ya Bapak Ibu. Ada virtualis disaster recovery plan. Nah, ini ada peluang implementasi yang lebih efisien dengan cara menggunakan virtual mesin. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ada yang tahu seandainya ada sistem server yang rusak, itu bisa di-tracking ya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti OP Manager. Nah, itu menggunakan virtual mesin untuk menjalankan pemulihan. Nah, untuk yang pertama ini. Nah, lalu ada Network Disaster Recovery Plan. Nah, ini untuk mempertimbang tipe ini, Network Disaster Recovery Plan, itu adalah mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, Bapak Ibu. Jadi mulai besaran data yang tersimpan, jadi sudah diplan dari awal. Besaran data yang tersimpan dalam jaringan tersebut, lalu sumber daya manusianya seperti apa, performa dan network-nya seperti apa, itu ada prosedurnya mulai dari pemulihan, terus sebelum itu ada pengujian terlebih dahulu, ada pembaharuannya juga. Jadi ketika ada kejadian, sistem ini sudah diuji dan layak untuk dijalankan. Lalu ada juga data center disaster recovery plan. Nah, yang dimaksud ini adalah untuk komponen utama seperti lokasi gedung sistem, terus perlindungan daya, keamanan, dan lokasi penyimpanan servernya, Bapak Ibu. Nah, untuk penyimpanan server sendiri pasti nggak bisa langsung di tempat asal kita taruh di sebelah mana, pojok atau mana di ruangan yang mungkin ada tempat yang bocor, itu kan juga nggak bisa ya Bapak Ibu ya, pasti harus diantisipasi terlebih dahulu. Nah, itu yang data center disaster recovery plan. Lalu ada yang cloud disaster recovery plan. Nah, kalau yang ini menggunakan data cadangan di cloud atau di internet, cloud computing, Bapak Ibu. Nah, tapi sepengetahuan saya, kalau yang data server rumah sakit harus menggunakan servernya yang ada di Indonesia, berdasarkan peraturan nomor 71 tahun 2019, kalau tidak salah, jadi harus servernya yang ada di Indonesia, menggunakan cloud computing tidak masalah, tapi lokasi servernya ada di Indonesia. Gitu. Nah, lalu next ada langkah-langkah perencanaan disaster recovery plan. Yang pertama adalah menentukan recovery time, Bapak Ibu. Nah, untuk recovery time itu biasanya seandainya downtime yang terencana ya. Kadang ada downtime yang terencana, ada yang tidak terencana. Seperti yang terjadi pada Dr. Rano tadi ya, itu kan tidak terencana. Di luar rencana kita, nah itu yang di downtime unplanned. Nah, kalau yang ini seandainya disaster recovery plan yang terencana. Kita harus menentukan tahu
berapa lama recovery-nya itu berapa lama sih Bapak Ibu, menentukan sasaran waktu pemulihannya itu harus diukur terlebih jelas. Seandainya Bapak Ibu ingin memperbarui sebuah sistem, itu paling tidak harus ada sasaran waktunya terlebih dahulu. Karena kalau di rumah sakit kan 24 jam ya Bapak Ibu ya. Jadi seandainya ada downtime, kita harus menentukan waktunya terlebih dahulu. Tidak bisa, ya udah kita offline kan dulu. Nanti jadinya kapan belum tahu, itu nggak bisa ya, karena kita apalagi sekarang sudah musimnya RME ya Bapak Ibu ya. Jadi semua harus terplan terlebih dahulu. Selain menentukan waktu, nah tentukan recovery point objektif. Seperti contoh sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki. Seandainya mau menentukan recovery atau downtime perbaruan sistem atau sistemnya down, itu kita harus memiliki sumber daya. Nah, seandainya sumber dayanya aja belum ada, jadi tidak bisa untuk melakukan perbaruan sistem. Lalu ada juga budget. Nah, itu pasti ada biaya-biaya tersendiri harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan downtime. Itu. Nah, untuk yang plan downtime, nah kalau yang plan downtime itu sudah terencana ya, setidaknya meskipun downtime kita harus menggunakan model lain untuk misalkan di pendaftaran secara manual, menggunakan berkas, nah tapi kita sudah terencana, jadi bagian pendaftaran, bagian perawatan itu tidak bingung untuk ketika jam misalkan biasanya downtime tengah malam jam 00 sampai jam berapa, jam 01 gitu. Itu sudah terencana. Jadi tidak kaget seandainya yang plan downtime. Untuk fungsinya untuk memaintain, memperbaiki kesalahan yang ada di dalam software. Nah, saya yakin pasti tidak semua software itu langsung sempurna ya Bapak Ibu ya. Pasti ada kendala-kendalanya. Nah, itu perlu di-maintain. Secara berkala harus ada audit catatan. Mungkin yang tim IT bisa mengaudit catatan-catatan, lalu dijadwalkan terlebih dahulu. Memperbaikinya itu mau kapan dan apa saja, untuk waktunya itu berapa lama. Nah, itu harus dijadwalkan terlebih dahulu untuk yang plan. Lalu, maintenance untuk meningkatkan adaptasi software terhadap lingkungan operasional. Nah, ini maintenance seandainya di lingkungan operasional kok lebih cocok seandainya pendaftarannya seperti ini, itu harus kita data juga. Nah, selain itu juga maintenance untuk menambah dan memodifikasi fungsi sistem. Nah, untuk modifikasi sistem kita juga perlu ini contoh-contoh yang plan downtime. Jadi sudah terencana ya Bapak Ibu, ketika nanti malam kita mau downtime terlebih dahulu, itu sudah direncanakan untuk memperbaiki atau intinya mengupdate sebuah sistem. Jadi sudah terencana dan seluruh karyawan di rumah sakit sudah tahu jika akan terjadi downtime seperti itu. Jadi sudah direncanakan nanti untuk sistem pendaftaran atau sistem-sistem yang membutuhkan IT itu sudah ada rencana. Jadi nggak kaget ya kan Bapak Ibu karena sudah direncanakan. Nah, untuk prosedurnya ada juga. Ini saya ambil dari versi IEEE. Nah, prosedur plan downtime. Sebelum melakukan downtime, harus mengidentifikasi, klasifikasi, dan penentuan prioritas modifikasi, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika identifikasi, kita harus menentukan sebuah prioritas. Mana dulu yang akan diperbaiki, mana dulu yang akan diklasifikasikan terlebih dahulu, yang lebih prioritas yang mana. Nah, ketika sudah mempunyai prioritas, Bapak Ibu dapat menganalisis, lalu dirancang nanti sistemnya berapa lama, ya kan Bapak Ibu, berapa lama untuk perbaikannya berapa lama, lalu implementasinya nanti seperti apa. Nah, ini fungsinya untuk ketika Bapak Ibu memperbarui sistem, jadi tidak ada keterlambatan. Contoh sudah dijadwalkan downtime selama 1 jam. Nah, padahal persiapan untuk downtime, berarti secara tidak langsung kita menggunakan sistem manual atau bagaimana yang ada di rumah sakit Bapak Ibu selama 1 jam. Tapi seandainya tidak ada identifikasi dan penentuan prioritas,
takutnya lebih dari 1 jam. Nah, itu kan jadi membuat bingung seluruh sistem di rumah sakit ya Bapak Ibu ya. Nah, itu makanya harus ada penentuan prioritas dan identifikasi perancangannya terlebih dahulu. Setelah ada perancangan, lalu bisa dapat diimplementasi. Nah, setelah diimplementasi, sistemnya sudah bagus, tidak langsung kita oke. Kita harus menggunakan sistem testing, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus ditesting terlebih dahulu apakah sistem dapat berjalan dengan lancar atau masih ada yang error. Nah, jadi harus menentukan waktu yang benar-benar tepat. Itu. Takutnya ketika sistem testing, oh masih error, itu masih bisa kita perbaiki. Nah, tapi seandainya langsung di oke tanpa testing terlebih dahulu, ketika sudah jalan, tiba-tiba ada yang error. Nah, lalu ada acceptance testing. Acceptance testing itu ketika testing sudah oke, Bapak Ibu. Ketika sudah oke, baru bisa dijalankan. Nah, ketika belum oke, berarti masih ada waktu untuk implementasi, memperbaikinya. Ini untuk prosedur yang plan downtime. Kalau plan downtime lebih aman ya Bapak Ibu ya, karena sudah terjadwal ya kan, sudah sesuai dengan apa itu keinginan. Jadi sudah ada jadwalnya, udah ada prioritasnya mana saja yang akan diperbaiki terlebih dahulu ya. Nah, lanjut ada manajemen backup data. Nah, menurut Bapak Ibu ini, backup data itu penting atau enggak sih? Backup data. Pentingnya backup data itu apa sih? Backup data itu penting karena untuk mengatasi peretasan dan menjaga keamanan data dari serangan cyber. Nah, seperti yang terjadi saat ini, kasus-kasus yang biolga itu, data-data diambil. Nah, kadang ada hacker atau cyber itu nggak cuma mengambil data, tapi menghapus data tersebut. Coba, bisa dibayangkan seandainya itu terjadi di rumah sakit ya Bapak Ibu ya. Ketika data pasien itu diambil, lalu dihapus, waduh, data rekam medisnya nanti bagaimana? Nah, itu makanya perlu untuk backup data. Jadi ketika data yang satu hilang, bukan berarti tidak masalah atau gimana, setidaknya masih ada cadangan data. Lalu ada juga menjaga data saat downtime. Nah, ini yang kadang dikhawatirkan ketika melakukan sebuah perbaikan, namanya juga perbaikan ya Bapak Ibu. Takutnya seandainya data yang di backup itu tidak 100% berjalan dengan lancar. Ada data korup, ya kan? Nah, itu untuk menjaga hal-hal tersebut. Jadi pentingnya membackup data ya. Nah, ada juga ini. Nah, ini ya, seandainya data tersebut korup, masih ada backup-nya. Jadi ada contoh-contoh backup, oh berarti masih aman, data masih ada backup. Nah, terhindari dari human error, Bapak Ibu. Contoh ada, misalkan seandainya data tidak di-backup, data disimpan dalam satu server. Ketika ada yang kepencet hapus, nah itu kan sebuah human error. Kadang kita nggak sadar keklik atau kepencet delete. Nah, itu kepencet hapus, kita masih ada backup-nya. Secara tidak sengaja kan, human error, masih ada backup-nya. Coba bisa dibayangkan ketika data tersebut kepencet hapus secara tidak sengaja dan kita tidak ada backup-nya. Ya mungkin selain data-data yang ada di RME, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya data-data pribadi atau data seperti apa, seandainya tidak di backup lalu datanya hilang semua. Nah, itu menjadi sebuah masalah, apalagi data-data rekam medis ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu untuk jenis-jenis backup sendiri ada berbagai macam Bapak Ibu. Ada yang full backup, nah ini salinan data, ini benar-benar full, mulai dari data-data hingga sistem operasi tersebut. Jadi seluruhnya di backup. Ada juga yang incremental backup atau backup peningkatan. Nah, ini datanya baru
diperbarui atau disalin ketika data terakhir melakukan perubahan full backup. Misalkan ketika ada perubahan baru di backup, seperti itu. Kelebihannya waktunya lebih singkat ya Bapak Ibu, lebih cepat daripada yang full backup ya, karena kalau yang full backup membutuhkan waktu yang lebih lama karena full seluruh sistemnya akan di backup. Dengan yang ini hanya membutuhkan tempat sementara yang lebih kecil ya kan, karena jika hanya ada perubahan baru di backup. Nah, ada juga differential backup Bapak Ibu. Differential backup sama dengan tipe-tipe yang incremental backup, hanya saja yang file-file kecil tidak dihapus setelah backup dilakukan. Jadi file-file kecilnya masih ada. Yang sering dipakai itu antara full backup dan mirroring backup atau backup cermin. Kalau yang mirroring backup itu semuanya file di backup tanpa menggunakan kompres, tanpa dikompres data tersebut. Kalau yang full backup itu dikompres ya Bapak Ibu ya. Jadi filenya nanti berupa zip atau RAR, file-file yang kompres seperti itu. Tapi kalau yang mirror backup tidak dikompres. Nah, jadi datanya itu lebih full, lebih penuh ya kan. Dia harus memiliki tempat penyimpanan data yang lebih besar. Gitu, Bapak Ibu. Nah, untuk tipe backup, tips-tips backup yang untuk membackup data, ada rule 321. Bukan 321 lalu foto gitu ya Pak Ibu ya. Kayaknya pada tegang-tegang ini ya Pak Mirja ya. Nah, biasanya 321 ya foto gitu. Nah, kalau ini enggak, ada tips-tips untuk membackup sebuah data menggunakan rule 321. Maksudnya adalah membuat 3 salinan data. Nah, 3 salinan data, 2 ditempatkan yang berbeda, 1 salinan disimpan di luar atau di cloud computing menggunakan internet. Fungsinya apa? Ketika membuat 3 salinan data, 2 ditempatkan yang lain, ketika 1 salinan data tersebut ada masalah atau ada trouble, itu masih ada backup-nya yang lain, masih ada 2 backup. Nah, yang 1 salinan disimpan di cloud, fungsinya ketika seandainya yang 2 backup itu terjadi masalah, ada bencana atau kebakaran, berarti untuk fisiknya dia sudah servernya tidak ada, terjadi problem. Tapi setidaknya masih mempunyai salinan yang ada di cloud. Tapi sekali lagi untuk yang cloud computing hanya bisa menggunakan server yang berada di Indonesia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk data rekam medis, beda dengan data yang ada data pribadi ya. Kalau itu bisa macam-macam ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal dengan Google Drive ya kan. Google Drive, Dropbox, nah itu nggak masalah. Tapi khusus untuk data rumah sakit hanya diperbolehkan menggunakan server yang berada di Indonesia. Nah, untuk manajemen cloud computing sendiri ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan cadangan cloud online. Nah, kalau yang ini seperti itu ya, model-model Google Drive sudah familiar ya Bapak Ibu ya. Ada juga yang membuat dengan cloud storage sendiri. Jadi menggunakan sistem cloud. Lalu ada yang mencadangkan ke service provider. Nah, kalau ini kita harus benar-benar mengetahui providernya seperti apa, keamanannya bagaimana. Kita harus benar-benar disurvei terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jangan sampai mencadangkan ke public cloud atau ke service provider itu ke tempat yang tidak aman. Contoh Bapak Ibu mencadangkan atau cloud computing servernya ke servernya Biorka. Nah, itu sama aja bunuh diri ya Bapak Ibu ya. Jadi datanya diserahkan ke Biorka. Nah, kita harus benar-benar tepat dalam pemilihan service provider. Jadi harus yang terpercaya karena ini data-data rekam medis pasien ya Bapak Ibu. Bisa juga mencadangkan langsung ke public cloud. Nah, ini ada close backup, nanti bisa salinannya lebih menghemat waktu dan biaya transmisi. Nah,
Lalu ada protect your data. Nah, meskipun ini kita bukan membahas tentang aspek privasi ya dan keamanan data rekam medis ya Bapak Ibu, tapi untuk memprotek data itu ada pentingnya dalam downtime. Nah, apakah cyber attack menyebabkan downtime Bapak Ibu? Misalkan ada serangan data, apa itu dapat menyebabkan downtime? Ya, Iya, jawabannya iya ya Bapak Ibu ya. Jadi serangan itu dapat menyebabkan downtime. Downtime, jadi yang dimaksud downtime itu tidak hanya karena server, ya kan? Server jaringan network itu tidak hanya karena itu Bapak Ibu, tapi cyber attack pun juga menyebabkan downtime. Misalkan ada pencurian data, data tersebut dicuri lalu hilang dari server Bapak Ibu, itu kan menyebabkan sistem yang ada di rumah sakit terganggu. Nah, itu menyebabkan downtime juga. Jadi downtime tidak hanya mengenai jaringan ya Bapak Ibu ya. Nah, langkah-langkahnya bisa menggunakan identifikasi berbagai potensi ancaman. Ancaman-ancaman apa saja yang menyebabkan cyber attack. Lalu bisa juga menggunakan enkripsi data. Jadi data itu bisa dienkripsi terlebih dahulu sebelum disimpan ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu ada juga cybercrime merupakan ancaman nyata. Nah, sekarang sudah mulai marak terjadi pencurian data ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih diantisipasi, lebih dilindungi lagi datanya agar tidak mengalami phishing atau pencurian data. Bisa juga menggunakan autentikasi ganda ya Bapak Ibu ya, atau menggunakan pengamanan yang double. Jadi jangan hanya menggunakan satu pengamanan. Selain itu juga lakukan audit secara berkala. Nah, tetap lakukan audit secara berkala ya Bapak Ibu ketika sebuah rumah sakit tampak pertumbuhannya, lalu diiringi juga harus mengontrol semua hal secara rutin. Hal ini takutnya ada kejadian-kejadian sistem error atau ada yang mulai keamanannya diragukan. Lalu tekankan aturan sign off atau otomatis sign off atau logout. Nah, untuk aturan-aturan sign off atau logout itu bisa diutamakan menggunakan sistem otomatis. Ini mengurangi kejadian-kejadian ya Bapak Ibu seandainya contoh ketika 5 menit atau berapa menit sistem tidak tersentuh, maka dia akan secara otomatis terlogout. Itu untuk mengurangi bentuk-bentuk cyber attack. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi takutnya ketika misalkan komputer ditinggal sebentar, nah ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, bukannya menuduh ya Bapak Ibu ya, tapi ada cyber attack yang tidak bertanggung jawab, oh ini masih login langsung dihack. Nah, itu akan menyebabkan kerugian ya Bapak Ibu. Makanya sebisa mungkin ditekankan aturan sign off atau logout otomatis. Nah, lalu ada juga lindungi data yang penting, Bapak Ibu. Selain itu juga lindungi data-data yang penting apa saja harus, makanya tadi ada langkah-langkah identifikasi ya Bapak Ibu ya. Lalu ada ubah pengaturan router. Nah, secara berkala mungkin routernya pengaturannya diganti. Lalu ada juga batasi penggunaan plug and play. Ini contohnya terlalu sering menancapkan flash disk, itu juga bisa ya. Kita nggak tahu flash disk kita itu ada virusnya atau tidak seandainya. Misalkan komputernya pun juga ada antivirusnya, sudah ada antivirus, tapi tidak menutup kemungkinan, ada kemungkinan kecil jika terhack. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin dibatasi untuk menggunakan USB atau plug and play-nya. Lalu selalu update software. Nah, ini selalu diupdate software-nya. Jadi seperti yang tadi, discovery plan, ada selalu diupdate. Waspada penggunaan IoT device. Nah, lalu ada juga manajemen password, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk manajemen password, contohnya menggunakan
ada ya algoritma tertentu. Jangan menggunakan password yang mudah tahu orang gitu, ya kan? Kadang ada yang passwordnya 12345, nah itu kan sudah password umum, atau tanggal lahir. Nah, kadang seperti ATM, kadang orang seringnya menggunakannya tanggal lahir gitu ya Bapak Ibu ya, yang lebih gampang, lebih mudah diingat. Nah, itu agak dihindari, sebisa mungkin menggunakan manajemen password yang bagus, seperti ada simbolnya, ada caps lock-nya, seperti itu, ada kombinasi-kombinasi tertentu. Nah, lalu ada pemeliharaan, ya kan? Pemeliharaan seandainya ada server, tips-tips pemeliharaan jaringan server gitu, Pak Ibu. Nah, tips-tipsnya ada seperti membuat jadwal pemeliharaan rutin. Nah, jadi untuk server-server itu juga tetap harus diidentifikasi pemeliharaannya. Jangan sampai servernya ada yang mulai rusak sedikit, tidak terpantau. Nanti takutnya semakin menjalar kemana-mana, akhirnya servernya rusak dan mengakibatkan downtime gitu. Membuat jadwal pemeliharaan yang rutin, membuat skema dan evaluasi hasil pemeriksaan. Jadi evaluasi itu harus ada catatannya, Bapak Ibu. Nah, lalu membuat perkiraan estimasi waktu pemeliharaan, membuat arsip rincian pemeliharaan, dan membuat sistem integrasi jaringan. Jadi lebih mudah, jadi seandainya Bapak Ibu sudah mempunyai skema evaluasi atau perkiraan estimasi waktu pemeliharaan, ada arsip rincian pemeliharaan, itu menjadikan, oh ketika ada kasus seperti ini, sudah ada arsip sebelumnya, jadi Bapak Ibu bisa memperkirakan estimasi waktunya seperti apa, perbaikan seperti apa yang akan dilakukan, gitu. Nah, ini tips mengantisipasi power loss, Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti tadi ya, Dokter Lano mengalami lampu mati atau listrik mati. Nah, seandainya itu terjadi di rumah sakit, Bapak Ibu. Nah, itu perlu kita siapkan power source yang memadai, seperti penambahan genset atau menggunakan sumber daya lain seperti tenaga surya, itu dibutuhkan ya. Jadi tidak mengandalkan satu power source, tapi beberapa power. Jadi untuk seandainya listrik mati dari PLN, bisa menggunakan genset, seperti itu. Itu untuk mengurangi resiko power loss. Ada juga 2 UPS atau redundant, menggunakan supply 2 server yang berbeda. Ketika sistem server yang satu mati, kita masih mempunyai sistem server yang lain, seperti untuk backup-annya ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada problem yang satu, power supply yang satu, maka ada yang lain. Ada juga 2 power supply unit per server. Nah, ketika ada masalah dengan power supply yang satu pada server tersebut, masih ada cadangan. Jadi server tersebut tidak mati, gitu ya Bapak Ibu. Nah, selain itu ada juga checklist kesiapan prosedur downtime ya Bapak Ibu. Sebagai contoh saja, checklist apa saja sih yang harus disiapkan ketika downtime. Nah, yang pertama membentuk tim plan atau unplanned downtime untuk mengawasi upaya persiapan ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada downtime atau unplanned downtime, Bapak Ibu tidak kaget apa yang harus dilakukan, tim yang bertanggung jawab siapa saja, tidak kaget ya Bapak Ibu tiba-tiba downtime, sistemnya trouble atau gimana. Jadi sudah ada persiapan dan ada tim-tim yang bertanggung jawab. Nah, itu persiapannya bisa melalui memperkuat pelatihan, seperti pada hari ini ya Bapak Ibu ya, mengikuti pelatihan downtime, memperbarui rencana, seperti itu. Lalu jadwalkan proses. Nah, ini dijadwalkan terlebih dahulu. Jadi tim yang bertanggung jawab menjadwalkan proses untuk meninjau, memperbarui, untuk menyetujui prosedur downtime. Nah, serta formulir dan peralatan medis cadangan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika sudah ada jadwal proses downtime, harus ada formulir dan peralatan medis cadangan yang dibutuhkan.
Lalu ada juga rencanakan waktu downtime ya Bapak Ibu, terutama yang mempengaruhi waktu pelayanan. Nah, ketika apalagi yang ditakutkan itu yang unplanned downtime ya Bapak Ibu. Kalau yang planned downtime kan sudah terencana, jadi masih sudah aman ya kalau yang plan. Tapi kalau yang unplanned downtime, nah itu harus benar-benar direncanakan terlebih dahulu. Lalu untuk buat sistem berbasis web untuk penyimpanan informasi terkait peristiwa, ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ada pembaruan status, tugas, ya kan? Ketika downtime, sistem tidak berjalan. Nah, pastikan staf tahu menggunakan web yang lain atau bisa juga membuat sistem yang lain untuk membackup ketika kegiatan tersebut ketika terjadi downtime. Jadi Bapak Ibu harus memastikan ada sistem yang lain atau menggunakan model-model seperti apa ketika downtime itu terjadi dan pastikan staf tahu cara untuk menggunakan sistem dan memahami hak asasnya gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu ada juga pastikan software komputer memiliki downtime yang diperlukan. Nah, semua komputer software pasti memiliki downtime atau waktu yang diperlukan untuk memperbaiki perbaikan karena suatu sistem pasti ada pembaruannya ya Bapak Ibu ya. Pasti harus dijadwalkan. Nah, itu harus dicek terlebih dahulu. Nah, ada siapkan penyimpanan data sebagai cadangan ya kan. Ketika terjadi downtime atau yang terkena dalam dampaknya dalam pelayanan. Contoh misalkan downtime sistem pendaftaran. Nah, ketika melakukan sistem pendaftaran, ketika sistemnya trouble, kita harus mempertimbangkan opsi lain untuk mengakses tersebut, misalkan dengan cara menggunakan formulir, itu harus direncanakan terlebih dahulu. Jadi penyimpanan datanya harus disiapkan terlebih dahulu ketika terjadi downtime. Jadi ketika ada kejadian unplanned downtime, Bapak Ibu tidak kaget dan sudah ada penyimpanan datanya, sudah disiapkan penyimpanan datanya. Lalu identifikasi area yang aman dan nyaman di rumah sakit untuk menyiapkan keadaan downtime. Misalkan Bapak Ibu menggunakan catatan-catatan atau formulir-formulir kertas, berbasis kertas ya biasanya Bapak Ibu ya, ketika ada sistem downtime langsung yang cepat menggunakan misalkan berbasis kertas. Nah, itu harus ada area-area tertentu untuk penyimpanan data tersebut. Jadi tidak asal ditaruh di mana, harus kita skenariokan, identifikasi area yang aman di sebelah mana. Lalu kembangkan juga daftar lengkap peralatan biomedis atau lokasinya dan data yang saling berhubungan, ya kan? Contoh ketika sistem downtime. Nah, padahal ada yang bagian gizi atau bagian dapur, waduh catatan-catatannya tiap pasien kan beda-beda ya Bapak Ibu ya, sakitnya beda-beda, lalu takaran gizinya beda-beda, padahal catatannya ada di sistem. Nah, itu bisa juga disiapkan terlebih dahulu. Lalu rencanakan solusi untuk verifikasi dokumentasi, contoh asuransi kesehatan, sluk pembayaran jika sistemnya tidak berfungsi, ya kan? Seandainya sistem tidak berfungsi, otomatis harus tetap ada verifikasi. Kalau melalui sistem lebih enak ya Bapak Ibu ya, sudah otomatis terverifikasi. Nah, yang bermasalah ada ketika sistem itu tidak jalan, kita harus merencanakan solusinya seperti apa. Entah itu stempel atau tanda tangan, itu harus direncanakan terlebih dahulu. Jadi untuk instruksi alur kerjanya harus direncanakan terlebih dahulu. Ada juga inventarisasi peralatan klinis. Nah, yang tidak memerlukan koneksi, ya kan? Kadang ada yang dokumen-dokumen yang harus membutuhkan koneksi, seperti misalkan klaim BPJS atau apa, itu kadang menggunakan sebuah sistem, ketika sistem tersebut tidak jalan, padahal pasien tetap berjalan ya, ketika ada perawatan atau pelayanan perawatan, itu tetap berjalan meskipun sistem tersebut downtime. Nah, itu harus ada
inventarisasi, menilai kondisi, lokasi, dokumen, dan yang digunakan pada waktu tersebut. Lalu juga buat juga alur instruksi untuk staf dengan cara misalkan menggunakan handphone, lalu ada penanggung jawabnya siapa. Jadi tidak lempar-lemparan ya Bapak Ibu ya ketika Pilih edit, sistem tersebut buatkan dontem. Lalu yang tanggung jawab siapa ini? Bagian pendaftaran siapa? Bagian yang perawatan medis siapa? Itu sudah ada penanggung jawabnya. Jadi ketika ada problem atau apa di bagian tersebut tidak lempar-lemparan. Nah, ini bisa juga menggunakan kertas berkode warna ya Bapak Ibu ya. Untuk mengidentifikasi lebih mudah. Misalkan untuk pemeriksaan di lab menggunakan warna apa. Jadi lebih mencegah pesanan, misalkan ada pasien yang tidak kritis atau tidak menjadi prioritas agar bisa tersusun ketika yang prioritas lebih diutamakan berdasarkan kode warna. Lalu publikasi dan perbarui secara teratur ya Bapak Ibu ya, yang non repository seperti bagian perawatan dan kantor. Nah, seperti ada jumlah pasien yang sudah terdaftar berapa itu harus diupdate secara berkala. Lalu hindari menyiapkan atau membeli barang selama keadaan darurat. Nah, contoh-contoh ini seperti kertas-kertas, formulir yang dibutuhkan selama keadaan dontem, itu harus sudah ada, dipersiapkan terlebih dulu Bapak Ibu. Jadi ketika ada kejadian dontem atau unplanned downtime yang biasanya tidak terencana, Bapak Ibu sudah siap dengan barang-barang apa saja yang dibutuhkan, formulir-formulir seperti apa saja yang dibutuhkan, itu sudah dipersiapkan. Jadi hindari ketika kejadian baru bingung ya Bapak Ibu ya, menyiapkan formulir apa saja. Nah, padahal pelayanan di rumah sakit harus tetap berjalan dan itu harus cepat ya, apalagi ada pasien yang gawat darurat seperti itu. Jadi diusahakan untuk menyiapkan barang-barang tersebut. Nah, lalu persiapan penempatan data mesin fotokopi atau scanner atau printer. Nah, ini fungsinya buat apa sih Bu? Fungsinya untuk memetakan lokasi atau kapasitasnya. Pastikan kesediaan kertasnya memadai ya Bapak Ibu ya. Kadang ketika sistem dontemnya kejadiannya tidak bisa mengeprint total tagihan. Kadang kan dontem bermacam-macam ya Bapak Ibu, yang bermasalah yang bagian apa. Misalkan total tagihan tidak bisa di-print, otomatis kita bisa menggunakan capture Bapak Ibu. Di capture lalu di-print menggunakan printer atau nanti hasilnya kita scan atau bagaimana. Nah, itu perlu dipersiapkan. Gitu, jadi contoh-contoh seandainya tidak donanya ketika mau mengeprint tidak bisa, itu bisa menggunakan sistem di scan atau di capture terlebih dahulu baru di print. Itu Bapak Ibu. Ya, sekian materi dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Atau Pak Rano, apakah sudah bisa untuk mengisi materi Pak Mirja? Apa masih downtime? Nah, tadi sudah kontak kami, informasinya sudah di Zoom, namun masih belum lancar untuk listriknya. Sebelum kita coba ke Pak Rano, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dari materi Bu Nindi? Jadi luar biasa ya, hari ini kita berbicara tentang downtime dan melakukan downtime itu sendiri. Oke, dari Luar, Pak Mas Mirza. Wah, Dokter Rano. Ini saya Atur nuhun Bu Nindi. Wah. Jadi saya ke pertanyaan dulu Dokter Rano dan Bu. Silakan. Pak Samsu Munawar, silakan Pak. Oke, Mbak Anindya ya. Saya Samsu Munawar dari RSUD Minaya. Tadi pertama di awal ada statement yang mengatakan bahwa untuk backup penyimpanan cloud harus berada di Indonesia. Kalau boleh tahu regulasinya apa ya? Mungkin itu Bu.
Mbak Anindya ya. Langsung saya jawab aja ya, Bapak. Ya, langsung Bu Nindi. Ya. Nah, untuk itu ada peraturan Permenkes nomor 71 tahun 2019, Bapak. Jadi untuk server cloud drive-nya harus berada di Indonesia. Seperti itu ya, Pak Rano ya, yang lebih hafal tentang Permenkes. Betul Bu Nindi. Jadi Iya, Pak. regulasinya ada di peraturan pemerintah sebenarnya PP nomor 82 tahun 2012 yang sudah diperbarui menjadi PP nomor 71 tahun 2019. Lalu ketentuan itu juga tercantum dalam standar akreditasi tahun 2022. Gitu. Ada di situ bahwa server yang digunakan untuk cloud drive harus ada di Indonesia. Dan ini bukan hanya untuk rumah sakit dan kesehatan, tapi semua institusi yang melayani data publik. Berarti seperti WA, seperti IG, dan sebagainya, itu juga servernya harus ada di Indonesia. Demikian, terima kasih. Ada feedback barangkali Bapak? Ya cukup Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Salahuddin. Silakan Pak Salahuddin. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak. Langsung saya jawab saja untuk jam-jam ya Bapak ya, agar efektif. Biasanya kalau yang perawat jalan, untuk poli-poli itu biasanya kan pagi ya Bapak Ibu ya. Pagi, nah itu kita usahakan untuk mencari jam-jam yang sekiranya untuk pelayanannya paling sedikit minimal. Misalkan pada saat malam. Malam untuk poli-poli mungkin sudah pada selesai ya Bapak Ibu ya. Itu bisa kita gunakan untuk melakukan plan downtime untuk memperbarui sebuah sistem seperti itu. Lalu untuk yang itu ya Pak, mempengaruhi plug and play. Nah, itu sebisa mungkin bisa menggunakan antivirus terlebih dahulu ketika mencolokkan flash disk, bisa di-scan terlebih dahulu, atau bisa juga dipantau untuk sistem-sistem komputer yang terdapat sistem-sistem tertentu untuk lebih didetailkan, lebih diawasi terlebih lanjut agar tidak semua orang bisa menancapkan seperti USB flash disk atau
macam-macam hard disk eksternal seperti itu. Jadi untuk mengurangi resiko-resiko terkena virus ya Bapak Ibu. Takutnya selain ada virus bisa juga kehack atau seperti apa itu bisa juga. Jadi untuk mengurangi dampak-dampak tersebut mungkin ada komputer-komputer khusus yang memang dikhususkan untuk jarang ditancapkan flash disk seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak. Ada feedback Pak Salahuddin? Oke, baik. Kita ke kolom chat barangkali ya, Bu Nindi ya, sebelum kita break sebentar. Oh, ini Pak Yasir Resen ini. Silakan Pak Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya udah jelas, Bu, maaf. Sudah Pak. Ya, baik. Ini saya ingin bertanya. Oh, maaf, saya namanya Yasir dari Kota Bekasi, Rumah Sakit Bakti Kartini. Ini mau menanyakan jika saya ngebayangin gini, kondisi server misalnya anggaplah meledak gitu, anggap gitu ya. Sedangkan kita punya server yang mungkin satunya standby, standby atau cuman sifatnya cuma database aja. Kita aplikasinya cuma satu, tapi database ada di tempat yang lain atau dari backup-an. Nah, kondisi seperti ini supaya pelayanan di depan tetap berjalan gitu, kita memungkinkan hanya bisa mengambil nomor MR saja misalnya seperti itu. Nah, saya ngebayangin kalau kondisi seperti ini itu bagian yang mesti punya SOP atau bertanggung jawab untuk bahwa pelayanan ini tetap berjalan. Itu kan pasti bukan mengarahnya bukan sekedar IT aja yang punya arahan. Pasti bagian terkait ya di pelayanan di depan. Itu kira-kira gambaran jika terjadi seperti itu, solusinya seperti apa gitu yang memungkinkan kita bisa dijalankan. Barangkali seperti itu. Ya, terima kasih Pak Yasir. Nah, untuk yang ini berarti dalam rangka memanajemen ya Bapak ya, agar pelayanan bisa dijalankan ya, manajemen sebuah. Jadi untuk yang IT, tidak semua kasus diserahkan ke tim IT semua gitu ya Pak. Ketika ada masalah downtime, semua langsung tim IT yang bertanggung jawab. Tapi untuk pelayanan-pelayanan, ini mungkin akan dijelaskan ke Pak Rano ya. Untuk yang lebih manajemen seperti itu, dan materinya Pak Rano nanti akan dijelaskan lebih detailnya seperti apa. Ya Pak Rano ya, Pak Rano. Ya, betul Bu Nindi. Pak Yasir, memang nanti sebenarnya tadi, tapi menjadi nanti gitu. Topik materi saya meliputi hal tersebut. Jadi meminimalkan disrupsi atau gangguan pada layanan. Gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa dihindarkan, pasti ada hambatan. Nah, cuman kita meminimalkan hambatan tadi. Tadi sempat disampaikan Pak Yasir, kita hanya bisa mengikuti penomoran Pak. Wah, itu udah alhamdulillah Pak. Sebab pada suatu kondisi bahkan tidak bisa hidup sama sekali, kita bingung mau mendaftar pasien lagi nih. Ini dikasih nomor berapa? Gitu misalnya. Ya. Nanti waktu hidup sistem lalu diinputkan. Nah, bagaimana sistem bisa menerima nomor tersebut? Berarti sistem juga harus disiapkan bisa menerima nomor yang tidak hanya auto increment, tidak hanya otomatis nambah satu-satu gitu saat ini ya, tapi bisa juga menerima alokasi nomor. Karena sudah ada yang menanyakan, saya coba jelaskan sedikit Bapak Ibu. Salah satu yang dipersiapkan untuk kondisi downtime di layanan, itu silahkan siapkan alokasi nomor rekamedis khusus untuk kondisi downtime. Ya,
itu silakan kebijakan masing-masing rumah sakit. Misalnya saja nomor rekam medis dengan awal 8, misalnya gitu. Itu hanya digunakan untuk downtime ya, atau 9. Silakan. Nah, sehingga pada saat tidak bisa menggunakan sistem, maka pendaftaran pasien dilakukan dengan memberi nomor depannya 9. Gitu. Pak, sistem kami nggak bisa, Pak. Nanti harus urut lagi. Sekarang sampai kepala 3 ya, seterusnya 3. Nah, sistem itu kan melayani kita ya, bukan kita yang melayani sistem. Gitu. Pada kondisi-kondisi begini harus ada. Kalaupun tetap nggak bisa ditawar, oke, saya masih ada solusi lain. Kasih nomor kepala 9 dulu misalnya. Ya. Saya pilih 9 karena kepala belakang kan itu ya. Nanti setelah sistem jalan, berarti diganti dengan nomor yang sesuai dengan urutan dalam sistem. Berarti ada proses revisi nomor. Silakan saja kalau memang itu yang mau ditempuh. Gitu. Apapun caranya, tapi prinsip dalam pendokumentasian adalah 1 nomor, 1 pasien. Dan 1 pasien, 1 nomor. Gitu kira-kira Pak Yasir. Ya. Hal-hal lain nanti coba di dalam slide saya mudah-mudahan bisa menambah topik wawasan yang kebetulan sudah ditanyakan di depan. Makasih. Ya. Oke. Ya, Pak baik, Rano. terima kasih. Ya, Pak Rano, kita lanjut atau istirahat Pak Rano ya? Sepertinya lanjut aja Pak Rano ya, karena udah jam Siap. 11 ya. Ini matur nuwun untuk materinya. Nanti untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Rano. Monggo Dokter. Matur nuwun. Ini Bu Nini juga akan tetap sama